Setelah Lina mendengar perkataan pria ini, hatinya terasa sangat hangat dan juga degupannya menjadi semakin cepat. Pria ini benar-benar dengan tulus hati membeli bebek panggang ini untuknya. Lina tersadarkan kembali setelah pikirannya kosong. Dia berkata di dalam hatinya, harus tenang. Setiap saat harus tetap sadar. Dan jangan juga membiarkan hati ini goyah. Enak. Tapi besok aku ingin makan kue. Apa kamu bisa membelikannya untukku? Lina berkata dengan hati-hati. Louis berkata dengan nada yang tidak enak didengar. Dasar congok. Kenapa kamu menyuruhku membawanya lagi? Kalau kamu sangat menyukainya, kita bisa pergi ke restoran itu untuk makan. Lina menggelengkan kepalanya. Aku takut kalau aku pergi makan bersamamu pasti bisa ketahuan dan pastinya aku akan sangat canggung. Aku lebih suka makan di rumah, bisa lebih santai. Louis mengerutkan alis sambil melihatnya. Bukankah dia yang ingin sendiri pergi beli makanan untuknya? Baiklah, karena kamu suka makan, aku akan perlu memuaskanmu. Tapi kamu juga harus mengorbankan sesuatu untukku. Lina dengan lesu menjawab. Pengorbanan apa? Sudut mulut Louis menunjukkan senyuman, menggunakan telunjuknya menunjukkan bibirnya sambil berkata, aku baru saja mengenyangkanmu, jadi sekarang gantian kamu yang mengenyangkanku. Aku mau kamu menciumku. Louis mengatakan keinginannya secara terus terang. Wajah Lina memerah seketika itu juga. Pria ini benar-benar mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia berpikir kalau dia tidak mengabulkan apa yang diinginkan Lintang dengan cepat, ibunya bisa dalam bahaya. Sekarang ini, Lina harus menuruti keinginan Louis. Kalau tidak, Louis tidak akan membantunya. Lina merasa gemetar karena kecanggungannya dan tidak lagi menunda waktu. Kalau dia semakin menunda waktunya lagi, dia takut hatinya bisa kacau dan mulai berdegup dengan kencang. Bibi Septi tidak berani mengganggu mereka berdua. Dengan cepat meninggalkan mereka. Di dalam ruang tamu itu hanyalah mereka berdua. Lina menutup matanya dan mencium bibir Louis dengan cepat. Dia merasa canggung dan malu karena ini adalah pertama kalinya dia yang mencium Louis. Jadi dia hanya menempelkan bibirnya dan dengan tidak sengaja menggigit bibirnya Louis. Mata Louis terlihat sinis, tapi dia tidak marah dan malahan terlihat seperti seekor macan yang sedang melototi Lina. Di saat Lina berencana meninggalkannya, Louis tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dengan cepat, dia membalikkan situasi. Dia tidak membiarkan Lina pergi dan menciumnya dengan kuat. Lina berusaha menolaknya, tapi Louis tidak merasakan tenaga yang dikeluarkan Lina itu. Bagaimanapun juga, apa yang diinginkannya, pasti dia tidak bisa menghindarinya. Louis seperti seorang pencuri, seperti ingin menelannya. Tapi di saat dia melihat matanya yang terlihat seperti ketakutan dan menolak itu, Louis mulai menciumnya dengan hangat. Meskipun dia tahu kalau itu tidak cocok dengan karakternya. Dia melihat wanita ini seperti seekor kelinci.
dia merasa semakin lama dia menjadi ingin menyayanginya. Awalnya Lina merasa ketakutan, semua pikirannya kosong. Tapi tiba-tiba dia merasakan kalau pergerakan pria ini berubah dan dia membuka matanya untuk melihatnya. Dia tidak berani melihatnya lagi dan segera menutup matanya lagi. Sampai Lina benar-benar kehabisan napas, Louis baru melepaskannya. Seluruh tubuh Lina terasa pusing karena dicium. Wajahnya juga terlihat sangat merah, seperti udang yang direbus. Louis dengan tidak ragu memeluk Lina. Tentu saja Lina tahu apa yang ingin dilakukan Louis. Hatinya mulai tidak tenang. Tidak boleh. Dia meletakkan tangannya di perutnya. Jangan, aku merasa sedikit tidak enak, ucap Lina. Matanya Louis terlihat sangat dingin untuk sesaat. Kamu sedang mencari alasan untuk menolakku? Lina dengan keras kepala berkata. Haidku sudah mau datang, perutku sakit. Saat ini yang dipikirkannya hanyalah itu. Lina sangat berharap bisa menunda waktu ini. Matanya Louis tertuju kepada perutnya dan bertanya dengan nada yang lembut. Apakah sangat sakit? Aku panggilin dokter mengecekmu ya, ucap Louis. Lina menggelengkan kepalanya dan mulai merasa canggung. Bagaimana bisa dia menyuruh dokter untuk mengecek penyakitnya? Kalau begini, mungkin saja dokter bisa mengetahui apa yang disembunyikan di dalam tubuhnya. Aku hanya perlu istirahat sebentar saja, tidak perlu dicek dokter. Ini juga gejala yang sering dialami wanita, kata Lina. Louis mengerutkan alisnya dan menggendong Lina ke kamar. Dalam kecanggungan Lina, dia mengira kalau Louis tidak akan melepaskannya. Tapi tak disangka, Louis malah meletakkannya dengan hati-hati di atas ranjang dan menutupinya dengan selimut sutra. Karena kamu ingin istirahat, istirahatlah dengan baik. Tidur saja di sini dan jangan kemana-mana lagi. Aku akan kembali lagi nanti. Lina kaget dengan Louis. Dia menjaganya hanya karena mempercayai kata-katanya. Di saat Lina melihat Louis pergi dan menutup pintu, jarinya langsung mencengkram kasur ranjang dan merasa sakit hati. Dia sudah menjadi orang macam apa? Sekarang dia sudah bisa berbohong. Dulu dia sangat benci berbohong, tapi sekarang dia malah menjadi orang yang berbohong. 10 menit kemudian, Lina tidak menyangka kalau Louis membawa segelas susu hangat untuknya. Louis memberikan segelas susu itu kepada Lina dan berkata, minumlah, tidak panas. Lina mengambil gelas berisi susu hangat itu dan meminumnya sampai habis. Tapi Louis tidak pergi meninggalkannya, melainkan tidur di sampingnya. Dia memiliki badan yang besar dan tinggi, tidak meninggalkan jarak sedikit pun. Louis hanya tidur di seperempat jak ranjang dan sisanya untuk Lina. Tapi dia ikut masuk ke dalam selimutnya. Lina tidak tahu apa yang ingin dilakukannya dan mengira kalau dia ingin istirahat juga. Dan dalam situasi yang sangat menegangkan ini, tangan hangatnya Louis tiba-tiba memegang perut Lina. Lina terkejut dan berencana untuk membalikkan badannya ke belakang.
Tapi Louis memerintahkannya. Tidak boleh bergerak. Biarkan aku memijatmu. Lina bertanya dengan nada kebingungan. Memijat?